Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Min maqasidi surah, termasuk maksud-maksud dari surat Al-Fatihah. Maqasid itu inti, ya, poin-poin yang ditujukan, yang diharapkan. Nah, di situ ada faedah hikmah, ya, setelah memahami surat ini, ya, yaitu adalah tahqiqut tawajjuhi lillah, merealisasikan menuju Allah. Tawajjuh itu menuju, ya, selalu mendatangi Allah, selalu mengharap pada Allah, ya, selalu ibadah kepada Allah dengan segala pengagungan, dengan segala, yaitu pengharapan, ya, bikamalil ubudiyyati lahu wahdah, yaitu merealisasikan menuju Allah dengan sempurnanya, ya, dengan sempurnanya pengibadahan kepada Allah wahdahu dengan esanya. Jadi Al-Fatihah ini, ya, Allah menurunkan surat Al-Fatihah dan ini menjadi pembuka dari kalamnya Allah, pembuka dari Al-Quran, ya, tujuannya ialah supaya kita 100%, ya, bikamal, kamal itu sempurna, artinya 100%, ya, ibadah hanya menuju kepada Allah. Kita ibadah hanya kita persembahkan untuk Allah. Kita ibadah hanya untuk mencari ridhonya Allah. Itu kandungan atau maksud, ya, dari surat Al-Fatihah. Tujuan Allah menurunkan surat Al-Fatihah ini adalah, ya, kita supaya betul-betul hanya hidup kita itu ditujukan hanya kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang disebut, yaitu bikamalil ubudiyyati lahu wahdahu. Tayyib. Tafsir. Sumiyat suratul Fatihah, sumiyat surat Al-Fatihah liftitahi kitabillahi biha. Surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah karena kitabnya Allah dimulai dengan surat ini. Jadi, kenapa surat Al-Fatihah disebut surat Al-Fatihah? Karena Allah memulai Quran, memulai kalamnya, yaitu Al-Quran, dengan surat Al-Fatihah. Kalau kita lihat isi suratnya, itu tidak ada kalimat Al-Fatihah, nggak ada. Ya. Kalau yang lain, ya, surat Al-Baqarah, di situ sebut ada Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadbahul Baqarah. Nah, surat Ali Imran di sana juga disebut, ya, Ali Imran. Surat An-Nisa di sana juga membahas, ya, tentang An-Nisa. Nah, semua surat, ya, itu disebut sesuai dengan isinya. Ya, kecuali surat Al-Fatihah ini dan surat Al-Ikhlas. Surat Qul huwallahu ahad itu lafaz Al-Ikhlasnya nggak ada, ya, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Nah, begitu juga surat Al-Fatihah ini. Ya, makanya dari penamaan ada juga yang menyebut surat Al-Fatihah itu surat Alhamdu. Ya, surat Alhamdu karena dimulai dengan Alhamdu. Baik. Wa tusamma ummul Quran. Quran Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Listimaliha ala maudhu'atihi. Karena Al-Fatihah ini, ya, mencakup tema-temanya Al-Quran. Jadi Al-Fatihah, surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran, induknya Al-Quran, inti dari isinya Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Karena surat Al-Fatihah mencakup, ya, pembahasannya itu meliputi, mencakup, ya, tema-tema yang ada dari Al-Quran. Ya, semua temanya Al-Quran itu terwakili dengan surat Al-Fatihah, yaitu min tauhidin lillah, pembahasan mengesahkan Allah, tauhid. Nanti akan kita lihat, ya, surat Al-Fatihah itu sudah menyebut tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ya, kemudian wa ibadah juga menyebut tentang ibadah dalam firman Allah, ya, yang ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada
masalah ibadah. Wa isyaratin ila qasasin wa ghairi dzalik. Dan Al-Fatihah juga mengisyaratkan, ya, sekilas menceritakan tentang kisah, ya, tentang kisah dan selain kisah. Nah, dalam Al-Fatihah ini diceritakan orang iman, orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani, 3 golongan. Nah, nanti akan kita bahas. Ini menunjukkan Al-Fatihah juga bercerita, ya, tentang kisah, sekilas tentang kisah. Karena Al-Quran juga nantinya banyak menceritakan tentang kisah. Maka disebut di sini, ya, Al-Quran tema-temanya itu diwakili oleh surat Al-Fatihah. Ya, sebagaimana kalau kebiasaan dari penulis buku itu juga ketika akan memulai bukunya dengan muqaddimah. Nah, muqaddimah itu akan mewakili maksud dari tujuan isi dari tulisannya. Nah, itu juga mencontoh tentang tema-tema yang dicontohkan Al-Quran. Allah memulai surat-surat dalam Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah meliputi semua pembahasannya Al-Quran. Wahiya a'dhamu suratin fil Quran. Surat Al-Fatihah adalah lebih besarnya surat, lebih agungnya surat, nah, di dalam Quran. Lebih a'dham itu lebih utama, artinya lebih penting, ya, lebih besar nilainya, ya, lebih lebih luas cakupannya, ya, tema-temanya lebih banyak. Nah, ini bentuk dari Al-Quran adalah kalamullah, dan dalam kalamullah yang paling banyak, yang paling agung isinya adalah surat Al-Fatihah. Ya, hujan. Alhamdulillah, rahmat. Sebagaimana dalam hadis juga ada sebuah riwayat, ya, salah satu sahabatnya Nabi, ya, ketika mau keluar masjid, ya, oleh Nabi dilarang, jangan keluar masjid. Ya, kamu tunggu di masjid dulu, saya akan masuk rumah. Nah, nanti sebelum kamu keluar, nanti akan saya beritahu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Nah, oleh sahabat tersebut ditunggu sampai Nabi keluar dari rumahnya, kemudian nagih. Ya, surat yang paling agung dalam Quran itu apa, Nabi? Nah, oleh Nabi dijawab surat Al-Fatihah. Karena tadi itu, ya, kandungan, ya, atau cakupan pembahasannya itu meliputi semua tema-tema Al-Quran. Wahya asabul mathani. Ya. Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang di sini artinya yaitu diulang-ulang dalam sholat. Ya, bahkan termasuk kefadilan surat Al-Fatihah ini yaitu tidak ada sholat, artinya sholat itu tidak diterima, belum sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya minimal kita mengulang, ya, surat Al-Fatihah, ya, dalam sholat 5 waktu itu. Ya, dalam sholat 5 waktu kita mengulang-ulang. Nah, ini bentuk dari keutamaan surat Al-Fatihah yang selalu diulang-ulang. Ini penjelasan tentang, ya, istilahnya itu muqaddimahnya. Sebelum kita masuk kepada tafsir ayat, nah, kita oleh penulis, ya, yaitu diajak untuk mengenal nama-nama surat Al-Fatihah, ya, sesuai dengan keutamaannya. Nah, di sini disebut 7 karena ayatnya kalau kita lihat, dan semua mushaf rata-rata memang menulisnya Bismillah itu ayat 1. Nah, kemudian ayat 7-nya, ya, mulai siratal ladzina an'amta sampai waladhdallin. Nah, ada rasm yang lain, rasmul mushaf yang lain, yaitu Bismillah tidak termasuk ayat 1. Ya, yang termasuk ayat 1 mulai dari Alhamdulillah. Kemudian ayat 7-nya yaitu dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ayat 7. Jadi ayat nomor 6-nya siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat 6. Ya. Dan ini sesuai dengan dalam hadis bahwa ketika Allah menyatakan, ya, yang disabdakan Nabi lewat hadis qudsi, ya, ketika hamba Allah mengatakan alhamdulillah, ya, Allah menjawab, ya, hamidani rabbi, ya, jadi hambaku telah memujiku. Ini menunjukkan bahwa
Al-Fatihah ayat pertama itu adalah Alhamdulillah. Di sini memang ada perdebatan di antara mazhab, ya, dengan dasar bahwa Bismillah ini ayat 1. Nah, di sini ya, mazhab termasuk dari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu jahar di dalam membaca Bismillah. Ya, jahar dalam membaca Bismillah. Sedangkan yang tidak memasukkan Bismillah termasuk ayat 1, nah, maka Bismillahnya sir. Ya, Bismillah sir. Dan hadis yang paling sahih dan dipilih para mayoritas, ya, para ulama, jumhur ulama, yaitu menyatakan bahwa Alhamdulillah itu ayat pertama. Dan ada hadis satu di dalam hadis Sunan, ya, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dalam sunannya, yaitu wa inna bismillahirrahmanirrahim min ayatiha, itu ada. Nah, tapi hadisnya itu yaitu kalah sahih atau derajatnya di bawah hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim yang menceritakan bahwa pertama surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillah, karena Allah menyatakan wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin qala, ya, hamidani abdi. Nah, itu seperti itu. Ketika seorang hamba berkata Alhamdulillah, maka dia telah memuji padaku. Ini yang dimaksud sab'ul mathani, ya, sab'ul mathani. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hijr, ya. Dalam surat Al-Hijr. Nah, itu Allah menyebutkan, ya, dalam sebelum akhir surat Hijr itu, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ya, sab'an minal mathani. Itu makanya disebut Quran itu adalah, atau Al-Fatihah disebut sab'ul mathani. Naam. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات